Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Ini kuliah terakhir ya sama saya. Nanti setelah ini saya akan share tugas untuk Bapak. Hari ini materi kita terkait dengan analisis nilai tambah ekonomi lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan penduduk. Jadi, di sini kita akan lihat bagaimana lingkungan itu ternyata punya nilai ekonomi dan lingkungan itu bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Kita mulai dari isu yang pertama. Jadi kalau di kuliah sebelumnya saya sudah bicara tentang green economy dan bahwa green economy itu penting untuk dilaksanakan. Jadi green economy itu apa? Green economy itu adalah sistem ekonomi yang dilaksanakan tanpa merusak kinerja lingkungan. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa sih Indonesia harus menerapkan green economy? Yang pertama, karena ekonomi Indonesia itu cenderung fragil, rapuh, kemudian pendapatan tinggi, kesejahteraan rendah, atau sering disebut dengan enclave ekonomi, di mana ekonomi yang menghasilkan uang banyak tetapi tidak memberikan dampak kepada kemaslahatan umat. Jadi ini yang terjadi di kita. Yang kedua, sumber daya alam masih dominan itu dalam ekspor. Jadi kalau kita bicara ekspor, hampir semua ekspor Indonesia itu adalah ekspor sumber daya alam dalam bentuk bahan baku, sehingga belum dalam bentuk bahan olahan atau barang setengah jadi. Nah, ekspor dalam bentuk sumber daya alam yang dominan dalam bentuk bahan baku tadi itu sifatnya vulnerable dan non-sustainable. Vulnerable artinya dia mudah rusak, dan sustainable artinya tidak ramah lingkungan karena terus-menerus mengekspor sumber daya alam itu tentu dalam konsep green economy bukan hal yang baik. Nah, sumber daya alam, ekspor sumber daya alam yang sifatnya eksploitatif, kemudian tidak sustainable itu nantinya akan menyebabkan ketidakadilan kalau antar generasi itu, antara saya sama Bapak itu antar generasi karena kita hidup di generasi di ini yang sama. Tetapi juga tidak hanya antar generasi tapi bisa menyebabkan ketidakadilan intragenerasi. Jadi bagaimana kita yang hidup saat ini itu menghabiskan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan generasi selanjutnya untuk bisa menikmati sumber daya alam. Jadi ada ketidakadilan antar dan intragenerasi. Nah, kenapa harus green lagi? Yang ketiga adalah kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan itu sangat tinggi dan tren ketimpangan jangka panjangnya juga masih terus meningkat. Jadi di sini akan terjadi ketidakadilan antar generasi. Ya, jadi bagaimana kemiskinan itu kita lihat makin lama makin banyak, kemudian distribusi pendapatannya juga tidak merata, atau ketimbangan pendapatan antara yang miskin dengan yang kaya juga sangat tinggi. Itu kenapa kita perlu green. Yang keempat adalah transformasi struktur ekonomi itu mengakibatkan kualitas hidup masyarakatnya makin menurun. Nah, ini menimbulkan ketidakadilan antar generasi, intragenerasi. Ya. Kemudian investasi sering narrow dan near insight. Jadi investasi yang saat ini dilaksanakan itu seringnya sempit dan dampaknya pendek. Jadi kita kalau dalam konteks apa ya, dalam konteks istilah sehari-hari itu sering pakai kacamata kuda. Ya, jadi narrow insight itu menyebabkan ketidakadilan antar generasi dan near insight itu akan menyebabkan ketidakadilan intragenerasi. Nah, inilah kira-kira 5 penyebab kenapa kita harus bicara tentang green economy. Nah, yang kedua adalah paradigma konvensional harus digeser. Jadi, green economy itu harus gitu ya, Pak. Kenapa? Karena tujuan kita membangun bukan hanya meningkatkan PDB. Jadi kalau seandainya teori klasik, Keynes Adam Smith dan Keynes ini adalah dua tokoh besar dalam pengembangan ekonomi makro yang selalu bicara bahwa terus tingkatkan PDB. Ternyata ketika kita bicara green economy itu kita tidak, tujuan kita membangun tuh bukan hanya mengejar peningkatan PDB. Jadi kenapa? Karena ternyata kadang-kadang PDB-nya tinggi tetapi itu hanya growth obsession saja gitu. Jadi PDB-nya tuh tinggi, tapi ternyata dampaknya terhadap kesejahteraan itu rendah. Tapi poor measure of welfare. Ya, jadi kemudian progressive social policy are investment for future growth. Jadi PDB itu
harusnya sudah mulai memasukkan unsur-unsur sosial, kemudian welfare di dalam perhitungannya. Karena itu sekarang ada istilah Green PDB. Jadi yang sudah mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan di dalam perhitungannya. Negara harus selalu hadir, terutama ketika sistem ekonomi dengan baik in the interest of public. Jadi, sistem ekonomi itu memang memikirkan kepentingan publik atau kepentingan umum. Nah, kenapa harus green lagi? Di Undang-Undang tahun 45 pasal 3 itu sudah dinyatakan bahwa pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan. Nah, ini Pak, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Jelas di dalam Undang-Undang 45 itu sudah masuk kata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya apa? Artinya kalau kita mengelola ekonomi Indonesia itu tidak green, berarti itu sebetulnya sudah inkonstitusional. Jadi harus green. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh lagi. Saya sudah pernah sampaikan apa sih itu green economy? Green economy itu adalah situasi yang tidak hanya bicara tentang aspek ekonomi, sosial, tetapi tidak hanya bicara aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Nah, dalam perkembangannya, green economy itu seperti di kuliah sebelumnya, itu bisa kita achieve dengan menggunakan circular economy. Sekarang kita lihat apa sih hubungannya. Jadi ekonomi hijau khususnya didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa yang menghasilkan kesejahteraan manusia yang lebih baik. Nah, yang lebih baik dalam jangka panjang untuk menghindari resiko lingkungan yang signifikan bagi generasi mendatang dan menyebabkan kekurangan ekologis. Jadi resiko negatif kerusakan lingkungan bagi generasi ke depan, kekurangan ekologis, itu bisa menyebabkan generasi yang akan datang itu tidak bisa menikmati lagi sumber daya alam. Nah, circular economy itu mewakili strategi pembangunan yang green economy tadi, gitu ya, yang menyediakan pertumbuhan ekonomi tanpa meningkatkan konsumsi sumber daya alam dan mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Jadi circular economy itu adalah situasi di mana kita itu melakukan pertumbuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi dengan tidak terlalu banyak mengkonsumsi sumber daya, termasuk sumber daya alam, sehingga nanti akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, apa sih target circular economy? Jadi, target mendasar yang ingin dicapai adalah remanufacturing. Jadi dia menyusun kembali sistem remanufacture dan mengintervensi kebiasaan konsumsi warga melalui inovasi teknologi, sosial organisasi, dan kemudian mengandalkan keterlibatan global multi stakeholder. Jadi Bapak lihat di dalam circular economy jadi ketika kita ingin menerapkan awalnya kan sustainable development itu bisa di-achieve dengan menggunakan sistem ekonomi yang green atau green economy. Nah, green economy itu bisa dijalankan salah satunya dengan menggunakan circular economy. Nah, apa bedanya antara di kuliah sebelumnya sudah saya sampaikan beda antara ekonomi linier dengan green economy gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas dengan circular economy. Lihat, ketika kita memanfaatkan circular economy, raw materialnya tuh cuma masuk satu kali, Pak. Jadi bagaimana circular economy itu bisa menghemat begitu banyak penggunaan sumber daya termasuk sumber daya alam. Jadi raw material itu di dalam sistem ekonomi cuma masuk sekali. Jadi dia langsung setelahnya tidak ada lagi penambahan raw material. Ya, jadi setelahnya tidak ada lagi penambahan raw material, jadi bahkan dari disposal pun bisa di-recycle dan kembali masuk ke dalam pabrik untuk nanti diolah lagi. Sehingga memang sangat efisien dalam penggunaan sumber daya. Jadi kita
tidak perlu menggunakan sumber daya yang harusnya menjadi hak anak-anak kita, anak cucu kita nanti, kira-kira gitu. Kan ada ya di salah satu paparan, saya lupa di paparan siapa gitu tentang pada saat seminar tentang lingkungan itu menyatakan bahwa saat ini tuh kita sebetulnya sudah menggunakan sumber daya alam yang menjadi hak anak-anak cucu kita yang ke depan itu. Jadi itu udah kita pakai sekarang sumber daya alamnya. Nah, kalau eh, menuju kepada close ekonomi, jadi close ekonomi menggambarkan kebutuhan untuk beralih dari ekonomi terbuka ke ekonomi tertutup, di mana sumber daya dipergunakan atau beredar. Keterbatasan sumber daya yang tersedia menyebabkan sumber daya tidak keluar dengan ekonomi tertutup. Jadi yang ini tadi, Pak, ini kita sebut dengan yang ini tadi, ini kita sebut dengan close ekonomi sebetulnya. Ya, kenapa dia close ekonomi, close cycle? Karena di dalam siklus itu semua tuh nggak ada yang kebuang gitu. Nah, jadi terus siklusnya itu. Jadi dia close-nya close cycle. In current economic thinking, the economic system is generally considered to be dependent on the surrounding society ultimate, on the environment and natural resource. Bapak ingat nggak? Waktu kuliah kedua saya sampaikan bahwa kalau kita bicara sustainability itu bentuknya gini, ya nggak? Sosial, ekonomi, lingkungan. Yang mana yang sustain, yang di tengah-tengah ini. Nah, dalam perkembangannya, Pak, ketika kita sudah belajar, kita sudah paham circular ekonomi, ternyata mereka nggak beririsan, Pak. Jadi ternyata gitu, menurut Pak, menurut Suwoko dan Partanen ini di dalam jurnalnya, dia mengatakan bahwa ketika kita sudah mengaplikasikan circular ekonomi dengan close cycle, itu ternyata dia nggak gini lagi bentuknya. Tapi di luar itu lingkungan, di tengah itu society, di tengah sekalinya tuh ekonomi. Jadi justru dia jadi close cycles, close ekonomi. Kira-kira ini bukan close ekonomi dalam konteks ekonomi makro ya. Kalau close ekonomi dalam ekonomi makro tuh maksudnya kita tidak melakukan aktivitas ekspor dan impor. Close ekonomi di sini maksudnya kita tidak banyak menambahkan sumber daya lagi dari luar. Jadi sumber daya alam, sumber daya hanya masuk sekali. Nah, dengan circular ekonomi, daur hidup produk itu akan jadi lebih lama. Menurut ekonomi sirkular, produk akan dicirikan oleh masa pakai yang lebih lama. Pada akhirnya, sumber daya alam awal yang membentuknya harus digunakan kembali di dalam siklus manufaktur untuk menciptakan nilai tambah baru. Dan terjadinya penurunan produksi limbah. Yang mana yang nilai tambah? Yang ini, Pak. Jadi, ketika kita nambah raw material, masuk ke pabrik, ada produk, dia didistribusi. Distribusi digunakan sama rumah tangga. Rumah tangga ada limbah jadi disposal. Limbah. Limbahnya itu diolah lagi. Ada yang bisa digunakan kembali, berarti dia langsung dipakai lagi oleh rumah tangga. Ada yang harus setelah diolah harus diredistribusi ulang. Redistribusi dulu baru digunakan. Ada yang harus manufacture, maka dia harus dirubah bentuk baru bisa didistribusi lagi. Ada yang di recycle. Tetapi dengan closed cycle, dengan circular economy, kita akan sangat sedikit menggunakan raw materials. Jadi masuk sekali, setelahnya kita usahakan sisanya itu limbah yang terbuang itu sesedikit mungkin. Dan ini berbeda dengan konsep green economy yang dikembangkan di awal. Jadi kalau konsep green economy yang dikembangkan di awal itu dia selalu ada waste gitu. Jadi kalau dengan circular economy itu harapannya waste-nya nol. Sehingga dia seperti ini bentuknya, nggak lagi bersinggungan. Jadi tadi kita bisa menciptakan nilai tambah. Nilai tambahnya yang mana? Ketika produknya di recycle, ketika di remanufacture, ketika di distribusi ulang, itu sudah ada nilai tambah di dalamnya. Dan terjadi tentu penurunan produksi limbah karena bisa di recycle, bisa di remanufacture. Nah, tetapi bagaimana sih circular economy itu bisa kita apply, bisa kita aplikasi? Maka tentu kita kita paham apalagi untuk skala negara seperti Indonesia untuk menerapkan circular economy itu tentu nggak mudah. Ya, jadi titik awalnya adalah desain baru. Jadi kita harus punya, kalau kita mau mulai di circular economy, kita harus terpaksa harus bikin desain baru, proses manufacture, produk,
dan layanan. Jadi harus didesain ulang. Dan tentu di tahap awal ini perusahaan akan banyak mengeluarkan biaya, Pak. Tapi kalau dalam konteks karena kebetulan saya ngajar di lingkungan dan kependudukan, saya ngajar juga di ekonomi keuangan hijau, saya juga ngajar di nilai tambah ekonomi lingkungan. Ini nyambung sebetulnya kalau kalau di agribisnis itu nyambung. Jadi Pak, kalau kami lihat di akuntansi perusahaan agribisnis yang applied green economy, itu ternyata di tahap awal mereka memang harus invest lebih besar, tetapi setelahnya justru mereka akan dapat pendapatan lebih tinggi. Itu udah banyak riset-riset yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dalam konteks itu green menerapkan circular economy itu justru dalam jangka panjang akan dapat keuntungan lebih banyak walaupun di awal tuh akan berat banget karena dia perlu desain baru produknya. Bahkan kalau produknya tidak green, dia harus rubah desain produknya itu menjadi green product. Seperti itu. Mereka harus didesain ulang. Jadi produk harus didesain ulang untuk memastikan daya tahan item yang lebih lama, perbaikan yang mudah, kemungkinan pengerjaan ulang dan peningkatan daur ulang besar-besaran komponen dan bahan baku sebelum akhir masa pakai. Seperti yang ditunjukkan di gambar tadi, seluruh rantai harus direvisi dan disusun kembali. Jadi rantai produksinya itu kalau awalnya yang ini sekarang kan jadi melingkar. Awalnya kan cuma masuk raw material, proses, distribusi, kemudian use, dan disposal. Disposal. Diolah disposal cuma masuk ke sini gitu kan sesederhana itu kalau dulu. Kalau sekarang tuh jadi lebih panjang. Bahkan ketika dia sudah jadi disposal sudah buang, waste itu. Maka di sini masuk lagi sumber daya baru. Itu yang lama, linear economy. Nah, sekarang kita harus ubah rantai nilainya, diubah, disusun semua mulai dari bahan baku. Kita terapkan inovasi teknologi yang green, mengembangkan sistem distribusi juga yang green, dan penggunaan produk yang lebih bertanggung jawab, bahkan juga bicara tentang tadi recycling produk. Nah, untuk tadi menerapkan ini kan berarti harus ada desain ini kerja keras nih luar biasa kan kerja kerasnya gitu. Maka apa sih yang harus dilakukan gitu? Apa sih yang kita butuhin? Yang kita butuhin pertama inovasi. Nggak bisa, kita tidak bisa menerapkan circular economy kalau kita tidak punya teknologi. Inovasi itu tidak hanya dari sisi produksi, Pak, tapi juga inovasi dari sisi teknologi. Karena itu green economy atau circular economy akan meng-create green job, akan meng-create green product, akan meng-create green process. Seperti itu. Jadi bahkan nanti ujungnya sampai meng-create green GDP. Nah, apalagi yang kita perlukan selain inovasi? Yang kedua, perilaku dan peraturan. Kita perlu peraturan, kita perlu perubahan perilaku. Dan ini perlu banyak proses di dalamnya. Jadi ini riset nih Pak, ini sebetulnya riset. Kita sebetulnya kayak Bapak misalnya. Bapak bisa riset, tapi karena Bapak di PU ya. Misalnya bagaimana sih sebetulnya kesiapan penduduk di Sumatera Selatan terkait dengan green economy. Perilakunya tuh udah sampai mana sih sebetulnya? Berapa banyak sih yang aware dengan green? Ada nggak sih? Jangan-jangan banyak yang nggak paham. Kemudian kebutuhan yang akan kita bangun tadi, inovasi, perilaku, dan peraturan itu sifatnya harus jangka panjang. Jadi, circular economy bisnis itu konsep dan inovasi itu akan membuat perubahan sosial yang besar, ya ekonominya jadi lebih dalam, perubahan sosial dan akan merubah perilaku konsumsi dan semuanya tuh saling berkaitan. Nah, jadi kita naik jadi sustainable ya Pak. Jadi kita bicara sustainable development, naik ke green economy. Green economy kita bangun dengan menggunakan circular economy. Circular economy Pak itu bisa karena circular economy itu sifatnya green, maka kita bisa membangun circular economy. Circular economy ini akan meng-create value added, economic value added, nilai tambah ekonomi lingkungan, value added. Jadi gitu stepnya. Circular economy, apa sih yang dikerjain di circular economy gitu ya Pak? Pertama adalah rantai siklus produksi. Jadi rantai produksi, rantai nilai. Manajemen kalau sekarang kita kenal dengan rantai pasok. Jadi rantai pasoknya itu jadi lebih efisien,
lebih pendek. Yang kedua adalah recycling and recovery. Recycle itu dia diubah bentuk, recovery itu yang rusak dibenerin. Yang ketiga, bagian dari bisnis ekonomi, circular ekonomi itu adalah memperpanjang jalur hidup produk. Jadi penggunaan produk itu harus lebih panjang karena itu di situ kita perlu teknologi untuk bisa membuat produk itu bisa digunakan lebih lama. Yang ketiga adalah sharing platform. Ingat kalau dulu Pak, kita mau naik taksi itu kalau saya mau bikin perusahaan taksi Bluebird misalnya, dia harus punya armada mobil yang banyak. Kira-kira gitu. Kalau sekarang kan enggak. Grab itu bisa jadi atau Gojek itu bisa jadi perusahaan armada transportasi yang besar tanpa harus punya mobil dan motor. Ya enggak? Hotel Oyo itu dipegang oleh orang India, tetapi sebetulnya orang India tersebut nggak punya sama sekali eh, apa namanya tuh segala input. Misalnya dia nggak punya hotel, dia nggak punya bangunan yang penting untuk bisa membangun itu. Artinya apa? Circular ekonomi itu jadi lebih hemat karena ada sharing platform di dalamnya. Kemudian ada produk sebagai service. Jadi produk jasa itu juga bisa diperdagangkan sebagai bagian dari siklus ekonomi. Jadi produk as a service. Jadi kita kasih produk itu sebetulnya kita kasih jasa ke orang. Kenapa? Hidupnya jadi lebih panjang, dia jadi lebih sehat. Nah, itu yang anak cucu kita ke depan tetap punya sumber daya untuk bisa tetap bertahan hidup. Jadi ini ya, ini keterangan yang tadi ya Pak, kalau circular production chains itu biasanya kita akan, jadi rantainya jadi lebih efisien di renewable, recycle, dan biodegradable. Kalau recycling yang kedua dan recovery adalah kita menggunakan kembali, recycling dan menggunakan kembali, reuse. Kemudian extending itu adalah merubah bentuk, merekondisi, merubah desain, kira-kira gitu. Itu bagian dari extending the life. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah misalnya bikin eco design, memperbaiki maintenance dan updating, renovasi dan remanufacturing, bikin pasar baru atau jual ulang, kemudian reuse menggunakan kembali. Yang terakhir, sharing platform. Tadi saya sampaikan bahwa kita bisa bisa bikin usaha gitu ya tanpa harus punya input untuk usaha tersebut. Kemudian, nah ini product as a service. Jadi eh, para pemilik kendaraan yang digunakan untuk sharing platform, dia dia jual jual jasa gitu sebetulnya. Jadi karena dia punya input, dia punya mobil atau dia punya motor, kemudian dia jual jasanya itu ke Gokar atau ke Grab atau apapun gitu ya, sehingga produk itu dianggap sebagai transaksi jasa. Nah, ini eh, sudah ya, ini ringkasan dari yang ini tadi ya Pak. Jadi ini recycle, ini reuse, refurbishing, reforming, recondition, exchange and borrow, product license for the time it's needed. Oke. Kemudian nilai tambah ekonomi lingkungan. Konsep nilai tambah. Jadi setelah kita mengembangkan sustainable development, berkembang konsep green economy, berkembang circular economy, lalu bio circular economy, maka muncullah konsep nilai tambah ekonomi lingkungan. Jadi nilai tambah ekonomi lingkungan ini pertama kali diperkenalkan oleh Stewart tahun 1991. Nilai tambah lingkungan sesuai dengan nilai ekonomi yang diciptakan oleh tingkat ekoefisiensi yang berada di atas tingkat standar yang ditetapkan. Jadi nilai tambah ekonomi lingkungan itu kita bicara tentang nilai tambah berkelanjutan, di mana nilai ekstra yang tercipta ketika tingkat keseluruhan dan dampak lingkungan dan sosial itu dijaga agar tetap konsisten. Bagaimana sih kita menghitung nilai tambah ekonomi lingkungan? Konsepnya kalau dalam ekonomi itu menggunakan extended benefit cost analysis.
Kalau Bapak pernah, saya yakin Bapak pernah belajar tentang analisis kelayakan proyek ya Pak. Jadi untuk tahu apakah proyek-proyek itu jalan atau tidak, konsepnya mirip Pak. Jadi kita pakai, tapi kalau di proyek itu ada IRR, ada NPV gitu. Kalau di sini kita nggak pakai IRR, tapi pakainya ERR, Economic Rate of Return, kira-kira gitu. Jadi kalau di proyek-proyek teknis kan namanya IRR, kita bicaranya NPV, ini NPV-nya sama, tapi lebih kepada economic rate of return-nya. Sama Yang prosesnya, ya, BCR, ya, BCR, benefit cost ratio. ya, benefit cost ratio, ada net BC Pak, ada net BC-nya kan, ada gross BC-nya, ada gross BC-nya gitu. Net BC-nya itu semua kita pakai untuk bisa, tetapi yang dinilai itu adalah eh, usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan konsep green economy tadi, sudah menerapkan eh, apa ya, mengurangi limbah, mengurangi penggunaan sumber daya. Nah, itu kita hitung ERR-nya. Ini bukunya memang ada buku khusus Green Growth Assessment and Extended Cost Benefit Analysis. Jadi ini kalau misalnya pingin ini ada di sini bukunya. Nah, sama sebetulnya, ini persis banget sebetulnya ya Pak. Jadi ada inflow, ada yang masuk, ada yang keluar. Inflow-nya apa? Yang masuk apa? Penerimaan, sumber daya keuangannya, nilai sisa dari sumber daya tetap. Biayanya apa saja? Outflow yang keluar, biaya investasi, ini dua-dua ini biaya pemeliharaan, pinjaman, pajak gitu ya. Jadi komponennya itu sama, tetapi kita akan tambah penyesuaian karena kan ada analisis ekonominya, ada koreksi fiskal. Kemudian kita harus konversi dari harga pasar ke harga bayangan dan ada evaluasi dampak non pasar dan koreksi untuk eksternalitas. Biasanya kita pakai diskon rate itu hanya R saja, jadi tingkat bunga biasanya pakai R. Mohon maaf ini salah. Biasanya kita pakai R saja tingkat bunga. Kalau di sini kita pakai social discount rate. Indikatornya apa tadi saya bilang, kita tidak pakai IRR, ini kan IRR sebetulnya kalau yang di biasa. Ini adalah NVV. Tetapi kita pakainya Economic Net Present Value, Economic Rate of Return, Benefit Cost Ratio seperti yang tadi Bapak sebut. Tapi yang perlu kita perhatikan tuh ini nih, diskon rate sosialnya. Nah, apa sih sumber-sumber nilai tambah ekonomi lingkungan? Selama ini kan kita jual produknya jadi aja gitu, udah gitu ya. Jadi misalnya nih dari beras kemudian jadi padi. Salah, dari padi kemudian jadi beras. Itu kan ada nilai tambah pengolahan. Tetapi kalau dari beras jadi tepung ada nilai tambahnya lagi. Nah, jadi apa itu value edit? Saya ulang dari awal dulu dari proses value editnya. Value edit itu adalah proses mengubah atau mentransformasi suatu produk dari bentuk asli menjadi bentuk yang lebih bernilai. Misalnya nih, ngasih value edit pada gandum dengan memprosesnya jadi terigu. Dan akhirnya jadi roti. Kira-kira ini value edit. Ada dua kali loncatan untuk bisa menciptakan nilai tambah value edit. Nah, ini contoh sederhana ya Pak ya. Oke, kalau kita beli bahan baku itu 30.000, lalu kita olah jadi coklat, dia bisa jual ke konsumen jadi 50.000. Kira-kira gitu. Value edit, itu value edit nilai tambah. Jadi value editnya 20.000 dalam konteks yang sederhana. Membeli bahan baku 50.000 misalnya, untuk per satu kali masak kita olah, lalu kita jual di restoran harganya jadi 100.000. Maka kita punya value edit sebesar 50.000. Itu konsep value edit. Nah, dari mana sih sumber value edit itu? Sumber nilai tambah dunia usaha dapat memberikan nilai tambah atau value edit pada produk, barang atau jasa dengan melakukan sesuatu terhadap bahan baku untuk menghasilkan sesuatu yang beda. Jadi kalau awal menjadi gandum, kemudian jadi tepung, kemudian jadi roti. Coklat mentah, kemudian diolah, lalu jadi coklat kemasan. Nah, ini tadi apa sih sumber dari value edit itu? Yang pertama kita tingkat ke kualitas, Pak. Biasanya coklatnya
hanya dijual apa namanya satu-satu gitu. Kemudian kita package, akhirnya kualitasnya naik terus jadi mahal. Itu sumber value added. Apalagi yang bisa? Speed of service. Bagian dari value added itu juga adalah kecepatan kita dalam memberi pelayanan. Itu value added juga. Apalagi sih value added? Desain. Itu juga value added. Apalagi ini branding. Jadi kita membranding produk itu juga adalah value added. Lalu tadi kita apa namanya, kalau misalnya dulu kita mau beli makanan tuh harus harus pergi ke toko, sekarang kan dengan duduk di rumah makanan datang. Itu unique selling point sebetulnya yang juga bisa kita lakukan sebagai bagian dari sumber value added. Yang ketiga adalah convenience, kemewahan, rasa nyaman, merasa lebih apa sih, lebih lebih bahagia ketika menggunakan produk tersebut gitu. Itu juga adalah bagian dari sumber value added yang bisa kita gali, yang bisa kita kembangkan ketika kita bicara produk. Nah, nilai bahan baku pada umumnya bahan baku telah memiliki nilai pada bentuk aslinya dan bahan baku dihasilkan oleh produser yang kemudian dijual untuk diproses lebih lanjut. Produser dapat memperoleh penerimaan lebih tinggi apabila dia bisa membuat produk yang lebih beda, mengubah tampilan, atau menjual dengan cara beda. Jadi, nilai tambah itu tidak harus nilai tambah yang paling sederhana itu adalah kita jual dengan cara berbeda. Kalau misalnya kita jualnya langsung ke toko, itu sekarang kita ubah dengan sistem MLM. Nah, itu udah beri nilai tambah. Yang kedua adalah mengubah tampilan dengan memberikan branding, kemasan, itu juga udah nilai tambah. Lalu membuat produk dengan cara yang berbeda. Mie instan, kalau dulu dia digoreng, misalnya gitu ya, cara memasaknya sehingga dia jadi kering, sekarang tuh dipanggang supaya tidak mengandung minyak. Nah, itu adalah cara supaya nilai bahan bakunya meningkat. Pentingnya apa? Nah, sekarang kita masuk ke pertanian. Penting value added pada produk pertanian. Pernah kalau kalau karena saya kebetulan contoh case ya Pak, karena saya ini orang pertanian gitu, jadi saya kasih kasus di pertanian gitu, lebih mudah buat saya kasih kasus di pertanian. Jadi ini a case saja gitu, artinya bisa terjadi untuk sektor yang lain. Value added di pertanian itu penting banget. Kenapa? Karena pertanian itu produknya mudah rusak. Jadi memproses itu adalah keharusan di pertanian. Persoalannya adalah apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan processing? Yang pertama harus ada penerapan bioteknologi. Yang kedua ada food engineering. Dan yang ketiga ada restrukturisasi sistem distribusi pangan. Jadi value added itu bisa tercipta kalau di pertanian karena ada bioteknologi, ada food engineering. Kalau dulu kalau misalnya nih kita tuh cuma bisa makan nasi dari beras gitu ya, makan nasi. Tetapi kita bisa dilakukan food engineering di mana sekarang misalnya ubi kayu itu bisa diubah menjadi berbentuk seperti beras. Itu adalah food engineering. Kira-kira gitu. Jadi tetap kerasa makan nasi, kira-kira gitu untuk orang Indonesia. Jadi ini penting kalau di pertanian. Memberikan nilai tambah pada produk, bisa menciptakan nilai. Ya, jadi dilakukan dengan dua cara, menciptakan nilai berarti produknya kita create, kita kasih brand, kita kasih kemasan, kita kasih sistem pemasaran yang unik, dan sebagainya dan sebagainya. Bisa juga menangkap nilai. Menangkap nilai itu yang mana sih? Dengan direct marketing. Jadi kalau menangkap nilai itu kita memperbaiki sistem distribusinya dengan penjualan langsung, dengan vertical integration misalnya nih, supaya Indonesia tidak lagi mengekspor CPO tapi sudah mengekspor minyak goreng, maka Indonesia harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bisa mengubah CPO menjadi minyak goreng baru bisa diekspor. Nah, itu vertical integration yang kemudian produser aliansi apa ya, perhimpunan antara beberapa perusahaan atau produsen-produsen yang sejenis, misalnya sesama pengusaha kelapa sawit itu gabung bersepakat jadi satu dan kerjasama kooperatif. Menciptakan nilai tambah melalui inovasi dengan memperbaiki proses
dan prosedur produksi yang sudah dilakukan. Itu bisa dengan market unique atau branded product. Kemudian produce identity, jadi menghasilkan produk yang dengan identitas tertentu ya. Kemudian combine family activities or recreation associated with direct on farming marketing. Jadi misalnya nih contohnya, kalau yang terakhir ini maksudnya kita sekarang bikin agrowisata, jadi sayur buahnya kejual, tapi tamu juga bisa datang untuk bisa berwisata. Itu juga udah banyak. Ada yang cara yang lain ya melalui inovasi industri, misalnya jagung tebu itu bisa jadi etanol, kedelai bisa jadi biodiesel, sekam padi bisa jadi particles clapboard. Jadi kayak jadi apa kalau yang untuk bahan lemari, particle board gitu loh. Itu bisa dari sekam. Yang saat ini sekam itu banyak banget terbuang pada saat masa panen. Tapi tetap harus melalui proses penelitian ya, Pak. Direct marketing, kita jual langsung, misalnya selling product directly to the consumer, kemudian menjual eh, ini penjualan daging yang langsung ke konsumen seperti yang saat ini dilakukan oleh Bulog. Bulog itu punya rumah pangan kita di tingkat rumah tangga yang membantu untuk memasarkan daging yang dijual oleh Bulog. Kemudian selling homemade soap and lotion to the public. Kemudian ada juga eBay, mungkin Papa bisa buka nanti eBay ini. Dia jual direct marketing juga gitu untuk bisa memasarkan usahanya. Vertical integration ini yang tadi ya Pak. Mulai dari vertical integration itu artinya kita punya kandang ayam, kita potong sendiri, kita jadiin ayam bakar, kita jadiin sosis, kemudian kita kembangkan lagi usaha yang lain. Langsung terintegrasi, sama kayak sawit tadi. Mulai dari TBS, kemudian kita buat CPO sendiri dalam negeri, kita bikin minyak goreng, baru kita bisa ekspor keluar. Ini integrasi vertikal. Produk Alliance, jadi kerjasama produk, ini banyak Pak, kalau masalah kerjasama produk ini banyak sekali produk-produk di Indonesia yang juga menjalin kerjasama produk antar perusahaan. Kooperatif juga sama, jadi kerjasama antara input, antara orang yang punya bahan baku dengan yang bisa memproses, itu bisa dilakukan. Strategi mewujudkan value added, yang pertama adalah changing physical state, merubah kondisi fisik dari produk. Yang kedua, producing, menambah nilai dari produk. Kemudian mendiferensiasi produk, jadi produknya tidak hanya satu, bundling produk, menggabung beberapa produk, producing more product that improve efficiency up to the supply chain, memproduksi lebih banyak produk yang bisa nanti mendorong peningkatan supply chains, dan owning asset up to the supply chains. Jadi uh, kepemilikan aset di dalam rantai pasoknya. Ini langkah-langkahnya. Ini yang pertama, changing the physical state form of pertama, misalnya nih pengolahan gandum menjadi tepung, pengolahan stroberi menjadi selai, kemudian alfa ini rumput ya, memberi makan alfa into a biomass generator. Lalu producing product in ways that change value. Yang pertama adalah menanam tanaman organik, menghasilkan antibiotik dan hormon dari sapi, kemudian memproduksi ayam yang tanpa bahan kimia, free range chicken. Lalu ada juga differentiating agriculture product in order to enhance their value. Jadi selling beef itu dengan menggunakan brand tertentu. Ya, marketing hit and eat, pot roads, kemudian selling precision corn on the cobs. Jadi ada berbagai macam ya. Bundling produk digabung, beef sama wall, beberapa produk digabung jadi satu. Producing and marketing commodities that improve operating asset efficiency up the supply chain. Produce new wheat, menghasilkan gandum varietas baru yang meningkatkan produksi, eh, meningkatkan milling and baking ini industri-industri roti, kira-kira gitu. Nah, ini owning asset,
Misalnya kalau saya punya perkebunan jagung, saya bisa mulai untuk memproduksi etanol, ya. Kalau saya punya susu peternakan, saya bisa punya pabrik es krim organik, kira-kira gitu. Nah, bagaimana merealisasikannya? Produsen biasanya menerapkan lebih dari satu strategi untuk bicara tadi. Yang pertama, consumer base expand. Jadi, mana sih cara peningkatan nilai tambah yang mau kita pilih itu tergantung konsumen maunya apa dari sekian banyak itu, ya. Tujuannya apa? Supaya nanti produsen bisa punya lebih banyak penerimaan dan produsen itu akan menerima strategi di pasar. Intinya yang pasti kita ingin dapat keuntungan lebih banyak. Itu cara merealisasikan consumer base ini. Kenapa sekarang perusahaan-perusahaan besar itu punya tim research and development yang kuat untuk bisa memanage pasar? Itu karena produk yang akan dihasilkan itu harus berdasarkan konsumen maunya apa. Kira-kira gitu. Jadi harus terus-menerus dilakukan survei tentang perilaku konsumen. Komoditi atau produk di masa lalu, produsen bekerja atas dasar produksi dulu baru jual. Nah, itu ya. Kalau dulu yang penting karena kita punya bahan baku banyak ya udah produksi dulu aja baru nanti mikir jual. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini kita harus tahu dulu konsumen maunya apa. Jadi dibalik mindset untuk memproduksi. Konsumen maunya apa, baru kita ciptain produk sesuai dengan apa maunya konsumen. Artinya apa? Penciptaan nilai tambah yang tadi bisa kita lakukan, itu juga tergantung pada konsumen maunya apa. Nah, ini kendalanya. Tadi salah satu yang akan menentukan keberhasilan circular economy itu adalah perilaku. Ya tadi, perilaku konsumen. Nggak akan berhasil circular economy kalau konsumennya nggak aware apa itu circular economy. Boleh loh kita survei tentang kepemahaman konsumen tentang circular economy. Komoditas atau produk, pertanian menuju ekonomi global yang ditandai dengan nilai tambah yang semakin berkembang. Konsumen tuh pingin produk yang sehat, bergizi, bahkan bisa memberikan kenyamanan. Food processor want to improve productivity dan teknologi ya dapat mendorong mendorong produsen itu menghasilkan produk yang konsumen mau. Produsen bukan hanya menghasilkan produk, tetapi memberi nilai tambah. Jangan lupa. Kita malah maunya green value edit. Kira-kira gitu. Jadi kita bisa tetap hasilkan, kita bisa tetap memenuhi apa yang konsumen ingin, tetapi tetap bisa menghasilkan green product. Ini contoh kasus ya. Ini kalau Bapak pergi ke daerah Banyu Asin, itu ada kelapa tuh yang ini kebuang, Pak. Ya, kebuang. Bagaimana supaya dia bisa jadi green product nih, bisa diolah nih, tapi petani di sana pada belum tahu. Jadi ini kebuang aja, padahal bisa jadi coco fiber, coco peat, coco mesh gitu. Itu padahal bermanfaat banget asal tahu teknologinya. From waste to wealth. Kira-kira gitu contoh kasusnya. Demikian Pak materi kuliah kita hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita. Ya, makasih Bu. Saya menarik tadi yang circular economy ya. Ya. Ini di bidang KPU-an udah menjalankannya, tapi memang benar kata Ibu tadi, memang produknya cukup mahal. Kami ya punya circular economy itu adalah recycle reuse aspal, Bu. Jadi aspal yang sekarang ini Oke. biasanya kita kan di layer-layer lagi, di layer-layer lagi tambah tinggi. Kadang-kadang rumah kita jadi terendam. Tapi yang ke depan kita akan keruk aspalnya itu, di recycle, ada pakai alat berat, di recycle ditambah dengan adiktif dan ada campuran semen sedikit, kemudian dihamparkan kembali dengan sedikit sekali menambahkan bahan baku. Tapi memang sih dinilainya itu agak sulit dilakukan, hanya digunakan nama rutinitas kita aja dari KPU-an saja. Tapi kalau untuk dikembangkan, mau dikenalkan dengan sektor usaha, mungkin harus bertahap. Memang harus ada suatu polisi yang memberikan nilai, misalnya apa, kontraktor itu senang kalau ada dapat nilai tambah lebih karena mereka cukup mahal diinvest alat-alat tersebut dan Ya. teknologi. Seperti itu. Oke, menarik. Itu bisa jadi bahan Oke. disertasi Bapak juga sebetulnya kalau kalau memang ternyata itu jalan gitu ya. Artinya
eh, berapa sih sebetulnya nilai tambah kalau konsumen kalau kalau si perusahaan itu menghasilkan aspal yang memenuhi prinsip circular economy dengan yang enggak. Kira-kira gitu. Itu menarik menarik banget dan menurut saya risetnya masih jarang gitu dan arahnya juga terpenuhi, sudah masuk ke green sustainability, green, Ya, keren environment-nya itu. dapet gitu loh Pak. Itu menarik tuh. Bisa jadi bahan riset. Yang sudah menerapkan berapa banyak Pak? Kalau di Palembang sudah ada yang Kita pakai. baru Balai Besar sih, Balai Besar udah coba. Oh, Kemarin oke. kalau Ibu lewat dari beberapa bulan yang lalu, kita kalau Mm-mm. lewat ke Pasar 45 ya, Mm-mm. ada Mm-mm. alat-alat berat di kanan itu kan dikeruk Mm-mm. itu aspalnya. Tapi itu Mm-mm. Mm-mm. nggak dihamparkan lagi, setengahnya dibuang. Itu alat keruknya itulah yang bisa digunakan untuk dihamparkan kembali aspal-aspalnya. Tapi itu kemarin di aspal baru lagi. Oh, oke, oke, paham, paham. Saya Harusnya maksudnya dia jangan dibuang gitu ya, di-reuse Pak. lagi. Jadi yang Iya. sisa aspal tadi ini dipanaskan kembali, dihamparkan kembali. Tapi kerjanya jadi double-double. Rata-rata Hmm, kontraktor kan agak nggak mau. keberatan. Dia Dia butuh bahan waktunya penganas lebih banyak ya berarti. waktunya lama ya, bahannya lebih banyak, dia Oh. kita bisa bayar lebih. Jadi kalau kalau kita bisa membayar lebih, makanya butuh kebijakan misalnya kalau kamu menggunakan aspal yang udah terpakai ini, kamu Mm-mm. hamparkan kembali kan otomatis dia Ada kan cuma insentif dikasih ya. ada insentifnya. Justru itu mereka lebih menarik di situ Mm-mm. dibanding kalau kalau dia menggunakan produk mereka kan mereka lebih banyak itu pendapatannya, seperti itu sih larinya Betul. gitu. Nah, ya itu tadi berarti kan sebetulnya dalam tanda kutip terlepas nanti ada insentif dari pemerintah, sebetulnya dalam applying-nya tuh juga kita masih masih ada dalam tanda kutip kendala finansial kira-kira gitu. Nah, itu yang harus kita hitung. Jadi sebagai kalau kayak kami sebagai orang yang ada di perguruan tinggi itu harus membuktikan bahwa dalam jangka mungkin dalam tahap awal banyak riset mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan circular economy itu di tahun pertama, kedua, ketiga itu drop keuangan perusahaan. Tapi justru dalam jangka panjang mereka akan dapat keuntungan lebih banyak daripada perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan green atau tidak menerapkan circular economy tadi. Nah, itu udah banyak riset sebetulnya di luar yang membuktikan itu dan menunjukkan bahwa oke dalam jangka waktu 3 tahun mungkin kita akan keringetan dulu kira-kira, tapi setelah itu dalam jangka panjang kita akan dapat keuntungan yang jauh lebih berlipat bandingkan perusahaan-perusahaan yang terus ngambil sumber daya dari alam gitu. Kenapa? Karena kalau ngambil sumber daya dari alam dengan keterbatasan sumber daya, artinya makin lama harga sumber daya juga akan makin mahal. Kira-kira gitu, Pak. Iya, Iya. Ya, ada lagi, Pak? udah itu aja Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin ya, Pak. Mohon maaf kita tidak bisa Maaf bertemu Bu, langsung. Hari ini saya mohon terakhir maaf, masuk. terima kasih Eh, eh, banyak Sama-sama. ilmunya. Filenya ini Semoga, dikirim ya Bu ya, ya, yang ya, filin tadi. ya, baik. Semoga Ini lebih. bermanfaat. Semoga berguna. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan saya sebagai dosen. Saya menyadari banyak sekali kekurangan, masih harus terus belajar. Semoga nanti ke depan saya bisa ngajar lebih baik lagi, waktunya juga lebih fix dan sebagainya. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, saya langsung end meeting ya, Pak. Terima kasih.